Nah, ini membuktikan bahwa hadiah-hadiah yang kita sampaikan kepada orang-orang yang sudah mati itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh orang yang berada di alam kubur. Kenapa? Karena mereka kada kau lagi beramal. Nah, jadi para ulama mengatakan, ulama fikih, kalau kita membaca Al-Quran hendak menghadiahkan lawan arwah yang mati siapa terserah kita, itu yang mu'tamad pendapatnya adalah bahwa diperlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Syakik rahimahullah berkata, Syakik bin Ibrahim Al-Balkha, salah seorang aulia Allah dari negeri Khurasan atau Iran. Syakik bin Ibrahim Al-Balkha rahimahullah berkata, barang siapa sering mengingat kubur, maka kelak akan ia dapati kuburnya sebagai salah satu taman surga. Dan barang siapa melupakan kubur, maka kelak akan ia dapati kuburnya sebagai salah satu lubang neraka. Orang yang dalam sehari semalaman beberapa kali ingat kubur, maka begitu dia mati, kuburnya itu adalah menjadi salah satu taman surga. Orang yang sepanjang harinya melupakan kubur, maka begitu dia mati, dia dapati kubur itu adalah lubang daripada lubang-lubang neraka. Hufratum min hufarin niran. Kalau kita menyadari, kalau kita memahami, setiap hari ini kita sekada-kadanya 5 kali menyebut kubur, yaitu di waktu bacaan akhir tasyahud akhir, di ujung sebelum salam kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi sebenarnya kita, kalau kita paham apa yang kita baca, setiap hari itu sekurang-kurangnya kita 5 kali ingat. Karena 5 kali sembahyang fardu, 5 kali tahiyat akhir. Nah, di situ kita kepada Allah berlindung. Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung dengan engkau, min azabil qabri, dari azab kubur, wa min azabin nar, daripada azab neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah ujian waktu hidup dan ujian sesudah kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada ujian menghadapi dajjal. Namun kita kadang memikirkan maknanya, kadang memaham, kadang merenungkan, barangkali kita hari-hari kadang ingat di kubur itu. Sebenarnya Rasulullah sudah mengajarkan doa itu. Oleh sebahagian ulama mengatakan bahwa doa itu wajib dibaca setiap kali sembahyang sebelum salam. Sebahagian ulama kita ada yang mengatakan wujubahu, akan wujubnya doa itu. Bahkan ada salah seorang ulama yang muridnya menanyakan, bagaimana wahai guru, sembahyang tadi ulun tak tinggal doa itu. Ujar gurunya, aidis salah, kembali ke sembahyang, buliki sembahyang, karena tak tinggal
doa nang tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Fitnah hidup dan fitnah mati. Jadi ada 4 fitnah yang kita hadapi, yang kita berlindung kepada Allah daripada ketidaklulusan menghadapi fitnah itu. Pertama, fitnah dalam sakaratul maut, fitnah di mana kita menghadapi kematian. Di situ kita diuji iman kita kepada Allah, di situ diuji iman kita kepada Rasulnya, di situ kita diuji dengan segala hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Dalam satu hadis disebutkan, datang jin, datang syaitan menyerupai kawan kita yang sudah mati, datang syaitan menyerupai bapak ibu kita yang sudah mati. Dia datang mendekati orang yang sakarat. Ujarnya, wahai fulan, ini aku abahikam, aku mamaikam terdahulu mati. Terbukti Islam itu salah, nang bujur ikam jangan Islam, ikam bakafir, ini aku menyesal. Nah, bila kita kurang iman menghadapi itu, kita akan tergelincir dan kita melepaskan Islam. Karena yang datang ini persis ibu kita yang sudah mati, yang datang persis muhanya, kata-katanya, suaranya macam abah kita yang sudah mati, persis macam guru kita yang sudah mati, datang kepada kita. Nah, ini aku sudah mati, aku berpengalaman, jangan Islam karena menyesal. Nah, bila kita kadang mengetahui ini, kita diuji dengan demikian, tergelincir Islam dan iman kita. Nah, itu fitnah pertama yang kita temui waktu hidup ini. Fitnatil mahya, fitnah waktu sakarat. Yang kedua, fitnatil mamat, fitnah sesudah kematian. Pertama, kita difitnah lagi di dalam kubur. Kita ditanya oleh munkar nakir dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, bila kita kada lulus, kita akan disiksa. 2 macam sudah fitnah. Fitnah yang ketiga, fitnah waktu kita dihisab oleh Allah. Allah menanyakan kepada kita, berapa umur yang aku berikan kepada engkau? Berapa engkau habiskan untuk ibadah kepadaku? Berapa engkau habiskan untuk sia-sia? Berapa engkau habiskan untuk maksiat? Berapa rezeki yang aku berikan kepada engkau? Ditanya bagi mereka-mereka yang mengalami hisab. Nah, di situ adalah fitnah mamat juga ngarannya, yang ketiga. Yang keempat, fitnah yang terakhir adalah fitnah siratal mustaqim. Kita diuji lagi melalui titian siratal mustaqim. Bila selamat di sini, selamatlah sudah kita sepanjang masa abadi. Nah, wa a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dajjal, kita berlindung kepada Allah daripada fitnah Dajjal. Dajjal ini simbolnya adalah seseorang kayaknya di akhir zaman. Nang putungannya sudah dicontohkan oleh Rasulullah, bermata satu, macam-macam. Namun sebelum Dajjal nang ianya itu tiba, anak-anak buah Dajjal ini sudah ada sejak dahulu kala. Siapa anak buah Dajjal itu? Adalah orang-orang yang mengajak kita kepada yang haram, orang-orang yang mengajak kita kepada maksiat, yang bila mana kita kada umpat inya, kita sakit hidup dalam dunia. Itu Dajjal. Jam bila kada umpat aku, jam gua ambihi. Maka kita begawi lawan inya, digajinya tiap bulan, kita diberi makaninya, diberinya perumahan, diberinya kendaraan. Lalu si orang ini ikan bila kada membujurakan hukumku ini, kada ikut lawan partaiku, ikan kucurit. Nah, kayak apa? Maka gaji diambil, rumah diambilnya, kendaraan. Ini Dajjal juga, anak cucunya, cicitnya. Belum keluar lagi nang aslinya. Nah, kita berlindung daripada fitnah Dajjal. Amun Dajjal akan datang tuh kita ada nemu ya, kayaknya mungkin beberapa tahun lawas lagi itu. Ini Dajjal ini anak buahnya nang kaluaran berdahulu.
Makanya disuruh Nabi berlindung min fitnatil Masihid Dajjal. Barang siapa sering mengingat kubur, maka kelak akan ia dapati kuburnya sebagai salah satu taman surga. Dan barang siapa melupakan kubur, maka kelak ia akan dapati kuburnya sebagai salah satu lubang neraka. Orang yang sudah kuburnya itu menjadi taman surga, kada lagi memerlukan bantuan orang-orang yang masih hidup. Kenapa? Karena kuburnya sudah taman surga. Dikirimi orang kah dalam dunia ini, kada dihauli orang kah, kada ditahlili orang kah, ini kada jadi masalah. Kenapa? Ini sudah kenyamanan di situ, sudah berada di taman-taman surga. Nah, orang nang kuburnya ini adalah lubang daripada lubang neraka. Ini nang perlu tiap hari kita hadiahi tahlil, tiap hari kita hadiahi Al-Quran, tiap hari hadiahi sedekah, agar mengurangi atau melapangkan keadaan di dalam kuburnya itu. Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis, mal mayyitu fi qabri illa kal ghariqil mutagawwis yantaziru da'watan talhaquhu min abihi aw akhihi aw sadiqin lahu. Ujar Nabi kita, mayit yang di dalam kubur itu tentu kuburnya kubur yang jurang daripada jurang neraka, kubur yang lubang neraka. Mayit yang dalam kubur seperti orang yang tenggelam, yang minta tolong, kuciak-kuciak, mutagawwis. Gharik orang yang lamas, meminta tolong. Dia menunggu doa yang datang kepadanya, baik dari orang tuanya, baik dari kawannya, baik dari saudaranya, baik dari anaknya, baik dari gurunya. Semuaan dia tunggu-tunggu. Wa inna hadayal akhiril amwat ad-du'a wal istighfar lahu. Hadiah orang yang hidup kepada yang sudah mati itu doa termasuk, istighfar termasuk, kita bacakan Quran termasuk, kita bersedekah, kita niatkan untuk bulan bin bulan. Itu selalu ditunggu, dinanti oleh nang dalam kubur. Bila mana kuburnya itu hufratun min hufarin niran, lubang daripada lubang neraka. Disebutkan di dalam kitab I'anah Talibin juz kedua, bab mengenai pada hilaf ziarah kubur, kisah seseorang laki-laki ini bermimpi ziarah ke kubur. Nah, lalu begitu sampai di kubur, tiba-tiba orang-orang di atas kubur itu bukahan. Nah, asing-asingnya mencari inang apa nang dicari kada tahu. Bekikih, berhayam tuh bekikih. Ada seekor laki-laki nang diam aja di kubur, duduk kada bergerak-gerak pas itu kamari. Ditakuni oleh nang bermimpi ini, lawan nang berduduk itu, napa nang itu orang punya berebut bekikih itu napa? Ujar nang dalam kubur nang duduk hajan itu orang nang menghadangi kiriman-kiriman nang hidup kalau kok ada. Ada pian apa bagaimana di sini? Aku di sini ada bisi anak nang hafal Qurannya tiap hari ngirim aku. Jadi aku kada perlu bekikih lagi, ini ada kiriman deh tiap hari. Anakku itu di sininya di pasar anu berjualan makanan ringan. Jadinya baca Quran, dikirim makanan aku. Jadi aku udah perlu lagi juk-juk mencari kiriman. Terbangun guring si laki-laki tadi. Isuk-isukan cari di pasar nang anu bisa betakan dari cari orang nang baju makanan karing ada ke situ, cari satu persatu. Ada laki-laki nang baju makanan karing kakarimut muntung, nah karimut muntung. Jantun apa nang dibaca Quran? Segan apa? Aku ngirimi abahku mati itu berkubur di situ. Pas orangnya iya nang tadi. Nah, jadi tiap hari sahatam Quran mengirimi lawan kuitannya. Beberapa saat kemudian termimpi lagi laki-laki ini memimpi lagi ziarah kubur. Sekalinya nang Tuhan nang duduk di kubur tadi umpat jauh bekikih. Dulu diam aja di kubur nih, umpat jauh begalut mencari kiriman. Kenapa biang? Maka dulu biang diam di kubur aja.
Bagi Sidin, anakku tuh sudah mati, inya. Anak rajin mengirimi aku tuh mati, jadi kan ada lagi kiriman. Nah besok hari ujarnya, aku cari ke pasar. Mana nang berdagang model karing di sini nih, umi sudah mati. Pas saja artinya mimpi nang tadi. Nah ini membuktikan bahwa hadiah-hadiah yang kita sampaikan kepada orang-orang yang sudah mati itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh orang yang berada di alam kubur. Kenapa? Karena mereka kada kau lagi beramal, mereka kada kau lagi beribadah, hanya memerlukan dukungan, bantuan daripada nang hidup nang di alam dunia ini. Nah jadi para ulama mengatakan, ulama fikih, kalau kita membaca Al-Quran hendak menghadiahkan lawan arwah yang mati siapa terserah kita, itu yang mu'tamad pendapatnya adalah bahwa diperlukan niat dan doa. Jadi misal kita hendak membaca Yasin, kita berniat dulu membaca Yasin ini untuk arwah Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Baca Yasin, tuntung baca Yasin hanya kena berdoa, Allahumma ausil, mengada bisa bahasa Arab, ya Allah sampaikanlah pahala surah Yasin ini kepada abahku, mamaku, dan sanakku, kawanku, guruku, siapa sampai ke orang-orangnya. Nah jadi diperlukan dua, niat dan doa. Itu pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang lemah, yang kurang kuat, mengatakan niat pun sudah cukup kalau kada berdoa-doaan. Meniat nak membaca Yasin segan arwah si anu, baca cukup sudah, kada berdoa lagi. Nah sampai juga, ini pendapat yang kada mu'tamad. Dan lagi ada yang mengatakan bahwa walaupun ini kada berniat tapi berdoa ujungnya sampai juga. Ini pendapatnya pun kurang mu'tamad juga, kurang kuat. Artinya waktu hendak membaca Yasin kada tak pikir menghadiahi siapa-siapa, baca Yasin. Rencana segan seorang aja nih baca Yasin, tuntung baca Yasin, kepikir abah mati, mama sudah mati. Nah berdoa ya Allah sampaikan pula pahala Yasin ini untuk abahku, mamaku. Nah itu pun sampai juga. Lain hal sedekah. Kalau sedekah, misal kita memberi makan orang atau bersedekah apa, berwakaf apa, itu cukup niat. Niat artinya bersedekah, pahalanya disampaikan Allah kepada arwah Fulan bin Fulan. Nah itu sampai, bahkan dapat 2 kali lipat pahala. Pahala pertama kita sebagai pahala orang bersedekah, pahala yang kedua pahala berbuat bakti kepada kedua orang tua.